Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Maulana dengan NIM 12230046 akan mempresentasikan hasil pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, langsung saja. Pengantar hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib S1 Ilmu Hukum dan S1 Pendidikan Kewarganegaraan dan S1 Administrasi Negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang sejarah hukum di Indonesia dan pembidangan hukum. Tujuan mempelajari PHI adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah, negara, atau hukum positif ius constitutum, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang berdasarkan hukum, atau bahkan melanggar hukum, yang mengetahui kedudukan seorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya, untuk mengetahui sanksi-sanksi apabila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku, untuk mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Ada perbedaan PHI dan PIH, yaitu PIH merupakan mata kuliah yang membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum untuk berlaku secara universal. Misalnya mengetahui pengertian-pengertian konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, sejarah terbentuknya hukum dan lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia, dengan artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum lembaga-lembaga hukum yang di Indonesia, meliputi latar belakang dan sejarahnya mempelajari PHI. Ibarat survei udara melihat taman mini di Indonesia indah memperkenalkan pulau-pulau dalam berbentuk luarnya saja, sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari mendalam, dan PHI pun menyajikan ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhan. Atas dasar itu, mempelajari PHI dapat memperoleh suatu overview atau suatu penglihatan yang lengkap. Selanjutnya ke masa penjajahan Belanda. Masa POC lebih fokus pada perekonomian sehingga bidang hukum kurang diperhatikan. Pada 1642 keluar Statutan Van Batavia yang diperbaharui lagi pada tahun 1766 dengan nama Nieuwe Bataviase Statuten atau Statuta Batavia Baru. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bidang hukum mulai mendapat perhatian. Politik hukum HB mengarah pada kodifikasi, dipengaruhi paselegisme, ada kehendak mengarahkan pada unifikasi hukum. Sistem hukum Belanda banyak berpijak pada Perancis. Terus ada kodifikasi, merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Sedangkan unifikasi sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum dengan cara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Tujuan dari kodifikasi ini ialah: yang pertama, kepastian hukum; yang kedua, penyadaran hukum; yang ketiga, kesatuan hukum; yang keempat, contoh kodifikasi, yaitu ada contohnya antara lain yaitu ada KUH Perdata tanggal 1 Mei 1848, ada KUH Dagang tanggal 1 Mei tahun 1848, ada KUH Pidana tanggal 1 Januari 1918. Pada tahun 1839, Belanda menginginkan adanya kodifikasi hukum perdata yang akan diberlakukan bagi orang-orang Belanda sesuai dengan keadaan daerah Hindia Belanda. Peraturan yang dihasilkan antara lain ada AB, Agreement van Wetvrij, ketentuan umum tentang per-UUan. Yang selanjutnya ada BW, Burgerlijk Wetboek KUHS. Terusnya ada WVK, Wetboek van Koophandel atau KUHD. Semua diundangkan berlakunya di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848. Bentuk hukum. Terus ada bentuk hukum. Bentuk hukum tertulis yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang ditulis terakan dalam suatu UU
dan berlaku sebagai hukum positif atau dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan. Tidak tertulis yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan corak hukum. Selanjutnya ada unifikasi. Unifikasi yaitu berlakunya satu sistem bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Selanjutnya ada dualitas atau dualisme. Dualisme yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berada di dalam kesatuan kelompok sosial atau negara. Selanjutnya ada pluralistis atau pluralisme, yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang di dalam suatu kelompok sosial atau negara. Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan dilihat dari TAP MPRS nomor SS-MPRS-1966 ditegaskan bahwa bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ada ketetapan MPR, terus undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah atau PP, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Ada teori Stauffenberg. Teori Stauffenberg adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Nah, ada hukum perdata. Sebenarnya hukum perdata ialah himpunan kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini, dapat menggolongkan hukum perdata dalam hukum privat. Dan karena ia hukum privat, maka lahirnya berlangsungnya berakhirnya dan pula cara-cara mempertahankan hubungan-hubungan hukum ini. Maka pada dasarnya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata adalah yang pertama adalah buku ke-1 perihal orang. Antara lain mengatur subjek hukum atau hukum orang, perkawinan dan hak suami istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampunan, catatan sipil, domisili, dan lain-lain, perwalian. Dan kedua, buku kedua perihal benda, antara lain mengatur bezit, eigendom, obstal, efreh, hipotik, gadai, dan lain-lain. Yang ketiga ada buku ketiga perihal perikatan, antara lain mengatur istilah perikatan, pada umumnya timbulnya perikatan perjanjian-perjanjian tertentu, perjanjian pemburuan, badan usaha, perbuatan pelanggaran hukum, dan lain-lain. Ini ada buku keempat perihal pembuktian dan lewat waktu, antara lain mengatur macam-macam alat bukti seperti surat, sanksi, perbuatan, pengakuan, dan sum. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat berupa kesusilaan biasa dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum, atau hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Bentuk hukum adat antara lain yaitu adat tertulis, yakni yang sudah mengenal tulisan, subak di Bali, piagam-piagam raja, pranata desa. Yang ada tidak tertulis tumbuh dan hidup di masyarakat yang masih buta huruf, maro, kawin lari, harta gono gini. Terus ada dasar berlakunya hukum adat, yaitu ada pasal 11 AB, pasal 75, 30 redaksi lama RR 1851, pasal 104 ayat 1 UUD S 1950, pasal 2 AP UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Terus ada hukum dagang. Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang
perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur KUH Perdata, diantaranya yaitu ada KUHD. Jika demikian adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHD itu yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan lex generalis atau hukum umum, sedangkan KUHD merupakan lex spesialis atau hukum khusus. Dalam perhubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex spesialis derogat lex generalis, yaitu hukum khusus menghapus hukum umum. Kemudian ada hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Sebenarnya ada Republik Indonesia. Terus Republik Indonesia dapat mengatur suatu permasalahan sesuai hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Terus yang selanjutnya adalah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di dalam negara Republik Indonesia. Terus selanjutnya ada al-kahkam, al-hamsah, biasa disebut hukum taklifi, adalah ketentuan yang menurut pada mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Terus ada diantaranya yaitu ada wajib. Wajib di sini merupakan perintah yang harus dipatuhi, dikerjakan pahala, tidak dikerjakan adalah dosa. Terus ada sunat, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Terus ada haram. Haram tuh larangan keras, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Masya Allah. Terus ada makruh, tidak keras, seperti dikerjakan tidak dikerjakan mendapat pahala. Terus ada mubah atau halal atau jaiz, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, dikerjakan tak ada pahala dan tak berdosa. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.